Ya, jadi sebagai pendahuluan, adequate exposure ini sangat penting dalam segala jenis pembedahan, termasuk pembedahan vaskular. Ya, karena tujuan dari ini adalah memberikan exposure atau yang sangat baik tanpa mencederai dari organ-organ yang di sekitarnya. Dan hasilnya nanti akan memberikan fungsi dan secara kosmetik yang lebih baik. Eh, Yang mau Terdapat beberapa nekok-nekok aja. Yes. Bisa izin. Cepetan. ada beberapa teknik untuk mengeksposur dari pembuluh darah termasuk arteri ini adalah berdasarkan anatomi, according to anatomical vascular dan extra anatomical incision. Jadi yang akan saya bahas pada hari ini itu terkait dari exposure di bagian thorax dan thorax Ya. abdominal, kemudian ekstrakranial ini khususnya di carotid artery, kemudian upper extremity dan lower extremity. Pada bagian thoracic dan thoracoabdominal itu ada yang kita tahu ada pembuluh darah yang paling besar itu vascular, ada ascending aorta dan aortic arch. Untuk meng-approach dari ascending aortic arch dan aortic arch ini dapat dilakukan median sternotomy, salah satu tekniknya. Dilakukan insisi di daerah dari sternum dari insisura jugularis hingga di subxiphoid. Kemudian dari teknik ini kita juga dapat mengapproach dari jantung, kemudian SVC, IVC, internal thoracic artery dan arteri subclavian. Nah, ada teknik berikutnya itu mini sternotomy. Dari mini sternotomy ini adalah modifikasi dari sternotomi. Jadi insisinya itu lebih kecil, lebih mini. Umumnya dari insisi dari insisura jugularis itu akan diperpanjang sampai cukup sampai SIC 4. Dari SIC 4 maka nanti sternumnya di insisi secara horizontal. Ini biasa dilakukan untuk mengapproach yang lesi di vaskular yang terbatas di ascending aorta, aortic arch atau artery vena inimitatnya. Kemudian untuk mengapproach dari pembuluh darah di descending aorta atau distal aortic arch itu dapat dilakukan dengan teknik clamshell. Teknik clamshell ini adalah insisi dilakukan dari medioclavicular line dari sisi kanan hingga ke sisi kiri itu pada setinggi intercostalis SIC 4 dan ini akan dilakukan pemotongan dari sternum itu secara horizontal. Dari ini umumnya dilakukan pada kondisi yang traumatik atau membutuhkan operasi-operasi seperti tulang transplantasi atau pembedahan aortik yang darurat emergency. Kemudian ada teknik berikutnya adalah left posterolateral thoracotomy. Ini umumnya dilakukan untuk mengoperasi dari distal aortic arch, kemudian proximal descending thoracic aorta. Ini di insisi umumnya dilakukan di SIC 4. Pasien diposisikan dengan right lateral decubitus, kemudian tangannya dilakukan eh, abduksi. Pada kasus-kasus dengan aortic aneurysma ini ada ada rekomendasi berdasarkan dari letak dari aneurismanya berdasarkan trafo. Pada grade 1 itu direkomendasikan insisinya itu pada setinggi SIC 4 atau SIC 10 dan SIC 10. Sedangkan pada trafo yang grade 2 ini dapat dilakukan pada SIC 4, juga dapat dilakukan thoracoabdominal insisi seperti yang garis merah. Kemudian pada Crawford grade 3 yang lesinya aneurismanya itu terbatas dari SIC 6 hingga di bagian bifurcation dari aorta, itu dapat dilakukan insisi dari SIC 6 hingga diteruskan ke bagian abdominal sesuai garis yang type 3. Kemudian pada Crawford type 4 yang lesi aneurismanya itu terbatas dari di bawah subdiafragma hingga di bifurcation, itu dapat dilakukan insisi lumbo lumbai insisi lumbais. Kemudian yang eh, berdasarkan aneurisma type Crawford 5 itu eh, mulai dari SIC dari lesnya dari intercostalis 6 hingga di bawah subdiafragma di atas bagian renalis ini itu dapat dilakukan insisi di thorax abdominal.
Nah, ada beberapa macam dari teknik insisi di abdomen. Itu ada midline, ini yang umumnya sering sekali digunakan. Kemudian ada yang supraumbilical, ada yang infraumbilicalis. Kemudian ini yang lumbal, kemudian ada chevron, dan ini thoracolumbar tadi. Dan ini tekniknya, jadi insisinya itu dilakukan, apa, dipilih berdasarkan target yang akan target atau pembuluh darah yang kita cari. Seperti itu. Nah, dari tujuan jenis insisi ini akan untuk mencapai aorta di bagian abdomen itu ada dua teknik. Ada yang melalui transperitoneal dan ada retroperitoneal. Transperitoneal ini maksudnya kita ada membuka dari peritoneum. Di sini umumnya dilakukan untuk mencapai bagian aorta abdomen yang posisinya lebih proksimal dan melibatkan organ-organ visceral di abdomen. Kemudian pada kasus-kasus eh, yang tidak membutuhkan yang tidak melibatkan gangguan pada organ-organ visceral abdomen dan letaknya lesinya itu di bagian distal dari aorta, itu dapat dilakukan teknik melalui insisi retroperitoneal. Jadi kita tidak membuka dari peritoneumnya, tapi kita menyibakkan peritoneum, kemudian membuka secara tumpul dari jaringan-jaringan yang ada di sekitar peritoneum, kemudian hingga mencapai di aortanya. Kemudian untuk arteri karotis, dari arteri karotis ini yang menjadi inti dari apa untuk mencapai dari arteri karotis ini adalah melakukan insisi kulit, kemudian membagi dari musculus platismus, kemudian memobilisasi dari otot sternocleidomastoideus, kemudian insisi dari carotid sheath-nya, kemudian memobilisasi vena jugularis dan vena facialis. Jadi ini exposure dari bagian pembuluh darah di leher kita itu arteri karotis sama arteri karotis communis, yaitu terbagi dua menjadi karotis internal maupun eksternal. Jadi untuk arteri karotis internal itu seperti yang saya sebutkan tadi berasal dari arteri karotis communis. Umumnya itu muncul pada setinggi vertebrat cervical 4. Letaknya itu lebih posterior dan lateral dibanding arteri karotis eksternal. Terbagi atas berdasarkan 3 segmen, ada pars cervicalis, ada pars petrosus, dan pars intracranial. Ini ada beberapa jenis insisinya, ada yang longitudinal, ada yang horizontal. Kemudian ada external carotid artery. Kalau external carotid artery ini posisinya dia lebih anterior dan medial dibandingkan internal carotid artery. Nah, ini ada beberapa teknik untuk mengekspos dari carotid artery. Ada teknik retrojugular dan ada yang kita meligasi dari jugularnya. Ini kalau ini kita menarik jugular itu ke depan. Yang perlu diwaspadai dari saat mengeksposur dari arteri karotis itu di sekitarnya itu ada nervus cranial, yaitu ada nervus vagus, nervus hypoglossus. Jadi jangan sampai mencederai dari organ-organ tersebut. Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu yang juga dapat mencederai atau mempersulit ekspos dari karotis, atau waktu saat kita melakukan mengekspos justru menjadikan masalah itu waktu kita mengekspos menarik dari mandibula, ini bisa terjadi pergeseran mandibula dislokasi yang justru bisa menyebabkan cedera dari arteri karotis. Kemudian untuk arteri subclavia sendiri ini terbagi berdasarkan berdasarkan letak dari musculus scaleninya. Ada yang sebelum scaleni, ada yang pas di belakang, pas di posterior dari musculus scaleni, dan setelah di bagian lateral dari musculus scaleni. Nah, untuk melakukan exposure yang untuk di bagian medial dari musculus scaleni itu kita dapat melakukan insisi dari musculus scaleninya dan agar bisa mengekspos dari arteri subclavian.
Kemudian pada kondisi tertentu kita membutuhkan eksplorasi yang lebih luas, itu dapat dilakukan insisi seperti ini, namanya trapdoor insisi. Jadi dilakukan sternotomi, kemudian dilakukan insisi ke arah lateral setting di torakal 4 ini, dan insisi di daerah subclavicular, supraclavicular. Jadi bentuknya seperti trapdoor, pintu dari. Nah, ini diakses untuk kita pada kasus-kasus dengan cedera yang subclavicular yang luas. Dan kita membutuhkan exposure yang lebih luas. Nah, pada kondisi tertentu juga dapat dilakukan pemotongan koste, jadi pemotongan clavikula untuk mencapai arteri clavikula yang di bagian posterior dari clavikula ini. Ini posisi anatomisnya. Kemudian dari arteri clavi, subclavia, arteri subclavia itu akan berlanjut menjadi arteri axillaris. Jadi arteri axillaris itu disebut menjadi arteri axillaris ketika dia sudah melewati costa 1, kemudian akan dibagi oleh ada musculus pectoralis minor dan setelah sisi lateral pectoralis minor. Jadi ada beberapa aspek tadi yang untuk teknik pembedahannya clavikula tadi. Ada melalui decal pectoral approach. Ini aksesnya ini cukup sulit, dapat diperluas hingga ke sisi lateral. Kemudian untuk arteri brachialis, ini berjalan pada sisi median dari nervus, kemudian pada sisi medial dari anterior dari kompartemen. Sisi proksimal cabang dari arteri ini berkaitan dengan posterior dari thoracobrachial muscle. Jadi waktu kita mau exposure dari arteri brachialis ini, kita dapat melihat lipatan dari yang dibentuk antara musculus bicep dan musculus tricep, groove neurovascular bundle. Jadi insisinya dapat dilakukan di daerah neuromuscularis bundle, di perdalam lapis gemelatis, kemudian nanti nervus dan ininya disibakan hingga kita dapat mencapai dari arteri brachialis. Nah, kemudian ini ada teknik insisi horizontal dan teknik insisi longitudinal. Teknik ini jarang kita lakukan karena dapat menyebabkan struktur atau kontraktur dari jaringan-jaringan sekitar. Yang sering kita lakukan adalah yang lazy S. Lazy S insisi ini yang lebih disarankan untuk akan memberikan, dan ini akan memberikan mengurangi risiko dari struktur tadi, dan akan memberikan gambaran dari masa atau biceptal aponeurosis yang kita sering menggunakan lazy S. Kemudian dari arteri brachialis, dia akan bercabang lagi menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Untuk sisi arteri radialis ini, kita dapat posisi dari arteri radialis ini terletak di bawah dari musculus brachioradialis. Jadi, kita dapat melakukan insisi sepanjang garis dari otot dari brachioradialis itu sesuai dengan panjang yang kita butuhkan, dan nanti ototnya akan kita singkatkan. Jadi brachioradialis kita singkatkan, kemudian dan caranya itu ada flexor calcaneus dan brachioradialis. Untuk sisi dari arteri ulnaris ini sisinya di sisi medial. Jadi kita melakukan insisi di antara posisi dari arteri ulnaris ini terletak di antara musculus flexor brachioradialis dan musculus di bawah musculus brachioradialis. Jadi kita kita sibakan otot-ototnya hingga mencapai dari arteri ulnaris. Kemudian pada lower extremity ini mulai dari arteri femoralis. Arteri ini mensuplai dari ekstremitas inferior.
Kemudian arteri femoralis ini dapat diakses melalui beberapa teknik. Ada teknik vertikal seperti ini dan teknik horizontal. Teknik ini kita pertama itu insisinya itu sesuai dengan apa namanya lokasi arterinya. Insisi dilakukan dari eh, ligamen ligamen inguinalis diperpanjang hingga 3 sampai 4 cm sesuai dengan kebutuhan yang kita catat. Nah, ini untuk kita mengeksplor umumnya kita menggunakan insisi vertikalis. Namun pada kondisi tertentu seperti kita pada kondisi tertentu kita itu bisa lakukan insisi secara horizontal. Ini gambaran kemudian arteri femoralis kan bercabang dua, ada menjadi deep femoral artery dan superficial femoral artery. Kalau superficial femoral artery itu kita tinggal melanjutkan dari posisi dari arteri kanan femoral. Yang perlu diperhatikan adalah arteri femoralis superficial ini dia posisinya itu melewati dari musculus sartorius yang melintang ini. Kemudian untuk mencapai deep femoral artery itu dapat kita akses melalui eh, apa, medial approach via media dari sisi medial maupun sisi lateral. Ini jadi dari otot dari musculus sartorius sama musculus femoralis ini disebabkan. Kemudian nanti dari sisi lebih profundanya itu akan kita dapat kompartemen yang terdiri dari arteri vena deep femoral. Ini jenis fungsinya dari sisi B atau sisi D untuk deep femoral artery. Kemudian untuk exposure pada arteri poplitea ini itu dibagi tiga kompartemen, ada suprageniculata, di medial geniculata sama inferior dari geniculata. Nah, untuk mencapai exposure dari poplitea ini untuk daerah sisi suprageniculata itu dapat dilakukan exposure dari sisi lateral, dilakukan insisi, kemudian diperdalam lapis demi lapis di bagian kompartemen dari posterior dari musculus femoralis, kemudian nanti dicapai dari dapat dicapai dari arteri dan vena poplitea. Nah, ini melalui vestibular advice to distal popliteal artery. Sisi dilakukan sisi kiri, kemudian di transosseous exposure dan fibula. Kemudian ini dapat dilakukan reseksi fibula jika diperlukan. Kemudian untuk sisi di geniculata itu dapat dilakukan pasien posisinya prone. Kemudian dapat dilakukan insisi lazy S juga seperti yang tadi. Ini lazy S. Tujuannya sama, lazy S itu untuk mencegah kontraktur atau dari ekstremitas. Kemudian di dalam lapis demi lapis ini ada musculus dari gastrocnemius dan musculus serratusnya ini disebabkan untuk mencapai dari arteri vena poplitea. Yang perlu diperhatikan di sini ada vena sapena parva. Jadi kalau kira-kira kita membutuhkan untuk graf, hati-hati untuk jangan sampai mencederai air. Kemudian ada anterior tibialis artery exposure. Ini dilakukan insisi pada groove di antara dari musculus longus extensor ligaturus longus dan musculus extensor hallucis longus. Jadi posisi kaki itu dirilekskan, nanti kelihatan ada groove pas di bawah antara os tibia sama os tibia. Nah, ini sisi diperpanjang, kemudian kita evaluasi sebakan ototnya hingga dapat kompartemen di sisi anterior, kemudian diperdalam lapis hingga mencapai arteri dan vena. Kemudian untuk posterior tibialis arteri ini dapat dilakukan dari sisi medial. Ini juga kita kita lakukan insisi di antara di bawah dari os tibialis dan musculus gastrocnemius dan soleus. Ini kompartemen di antara antara otot tulang tibialis dan
soleus itu bisa dibuka secara tumpul, kemudian nanti di situ kita bisa melihat ada kompartemen yang berisi arteri dan vena tibialis posterior. Seperti ini. Kemudian untuk arteri peroneal eh, atau arteri fibularis ini itu dapat dilakukan dari sisi lateral, dari sisi lateral. Kemudian kita tadi groove yang tadi itu kita lanjutkan hingga mencapai dari os fibula. Kemudian os fibulanya ini kita buka, eh, kita kupas, kemudian dilakukan di pemotongan dari os fibula ini sesuai segmen arteri yang kita ingin capai. Jadi kita tetapkan os fibula. Jadi sebagai kesimpulan, mengetahui bagaimana caranya untuk mencapai tujuan exposure yang kita dapat dan melakukan apa melakukan seperti apa yang kita butuhkan itu menjadi komponen penting dari segala jenis operasi. Jadi kita harus membutuhkan insisi yang adekuat dan menghindari cedera dari organ-organ yang di sekitar yang tidak diperlukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Panjang sekali presentasinya.